Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Penyebaran Islam di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor diperkirakan sudah masuk pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1870. Hal itu dibuktikan dengan adanya Masjid Al-Islah yang berdiri sekitar tahun 1780. Sebelum berkembangnya Islam di Kecamatan Rumpin, dipercayai masyarakat Rumpin bagian selatan masih menganut kepercayaan dengan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur. Hingga ajaran tersebut secara perlahan eksistensinya semakin tergeser, sehingga banyak masyarakat yang mulai masuk Islam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Kedatangan ulama asal Banten memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Rumpin bagian selatan. Tubagus Martam kehadirannya sangat berperan penting dalam penyebaran Islam khususnya di Kecamatan Rumpin. Dalam proses penyebaran agama Islam, TB Martam berhasil menguasai wilayahnya. Hal itu diceritakan Ketua DKM Masjid Al-Islah Kiai Asep Jamaluddin yang menceritakan bahwa Tubagus Martam sengaja datang ke Rumpin bagian selatan itu. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Al-Islah di Gubeng itu, kalau kata guru saya itu almarhum 1870 dia. Ada Tubagus Martam itu didirikan. Cuma itu masih belum diteliti secara ini ya, detailnya. Terus yang saya tahu sih kemudian situ pernah tadinya bilik, kemudian dirubah lagi, nggak tahu tahun berapa itu. Tembok, nah pas tembok itu saya kebetulan tahun 75 pindah ke sini. Itu masjid dalam posisi sudah tembok yang temboknya gede-gede tadi, nggak pakai apa namanya besi-besi. Itu di tahun 79 itu rehab waktu saya kecil tuh, rehab pertama ketika saya di sini tinggal. Dan panitianya orang tua saya, kemudian sekretarisnya Abdul Salam yang menjadi kepala desa Gubeng, saya. Itu masih uniknya kita mengumpulkan
kayu-kayu yang sudah tua itu dari berbagai tempat, siapa yang ceria gitu, itu begitu mudah. Bahkan yang lucu ketika bikin menara itu, jadi tukang itu nyari kayu-kayu yang melengkung itu, ya. Jadi supaya nggak bikin, dulu kan belum ada teknologi yang belum dicari tuh kayu-kayu nangka yang melengkung sehingga membentuk itu. Awalnya begitu. Terus Desember 79 selesai, dan pada saat itu pakai menara, jadi kubahnya di tengah, menara ada satu di depan. Tahun 94 kembali dipugar. Kalau 94 itu dari nol, jadi dihabisin semua, bikin nol lagi dari dasar ininya apa, fondasi. Nah, kebetulan di tahun 94 itu saya diamanahin untuk jadi sekretaris, ketuanya Haji Non Soleh almarhum, tokoh juga di sini, dan dialah salah satu samping pemegang kendali tapi juga yang hampir mayoritas ya dari mulai batu bata sepenuhnya, kemudian kusen sepenuhnya sampai ke atapnya, gentengnya dia yang kedatangannya tiada lain untuk menyiarkan agama Islam di Kecamatan Rumpin bagian selatan. Sebelum menjadi Kampung Gobang, dulunya bernama Kampung Muntilan. Entah kenapa kampung tersebut menjadi Kampung Gobang. Namun versi lain Gobang disebut yang berasal dari duit Belanda atau duit Gobang. Versi lain ada juga yang menyebut dari sebuah golok yang bernama Gobang. Menurutnya, Masjid Al-Islah di Kampung Gobang RT 2 RW 1 Desa Gobang Kecamatan Rumpin mendapatkan cerita tersebut dari guru. Selain berdakwah, Abah Martam sendiri mendirikan sebuah masjid yang dibangun pada tahun 1870 atau abad ke-17. Namun bentuk masjid saat pertama kali ia sendiri tidak tahu secara rinci dan detailnya. Namun yang pasti masjid tersebut pertama kali hanya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Cerita tersebut yang ia dapat dari kedua orang tuanya. Setelah dari bilik, masjid tersebut ditembok atau dilakukan pembangunan secara permanen. Bahkan tembok dindingnya masjid tersebut sangat besar. Namun pada tahun 1979 masjid dilakukan rehab yang pertama kali pada saat pembangunan masjid. Sangat mudah didapat terutama kayu, karena untuk pembuatan kubah harus terbuat dari kayu yang sangat kuat. Namun tidak disangka banyak kayu yang sudah melengkung sehingga lebih mudah untuk membangun kubah masjid. Karena saat itu belum ada teknologi yang mendesain masjid saat itu. Namun pada tanggal 7 Desember 1979 selesai dibangun. Saat itu pakai satu buah menara dan satu buah kubah yang dibangun di tengah bagian masjid. Selanjutnya pada tahun 1994 masjid tersebut dipugar kembali dari awal dengan pemasangan pondasi.
Hal itu dengan seiringnya jumlah jamaah yang semakin meningkat. Masjid Gobang sendiri jika dilihat dari bentuknya tidak ada filosofis, namun jika dilihat dari jumlah tiang masjid, terdapat 17 tiang. Untuk depan masjid berjumlah 5, yang tengah masjid berjumlah ada 4 tiang. Dengan adanya 5 jumlah tiang tersebut menggambarkan jumlah rukun Islam serta jumlah sholat 5 waktu. Namun jika dihitung dengan jumlah total ada 17 tiang, artinya jumlah dalam rakaat sholat. Selain itu terdapat peninggalan tombak untuk kubah dan 1 buah kitab Jurumiyah yang sengaja ditulis pakai tangan. Hanya saja kitab tersebut sudah tidak ada di masjid tersebut. Pada saat kegiatan bulan Ramadan seperti biasa pada umumnya seperti kegiatan tarawih, kultum dan kegiatan lainnya selama bulan suci Ramadan.